Halo, Assalamualaikum. Bisa Buana mulai ya? Waalaikumsalam. Paham. Yang gabung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. masih 12. Nggak apa-apa, dimulai aja. Sudah 5 menit soalnya. Oke, pertemuan kali ini pertemuan ke-11 kita membahas tentang sinyal dan jaringan. Ada yang tahu apa itu definisinya sinyal? Halo, halo. Definisi sinyal apa? Oke, Buana lanjutkan aja. Sinyal adalah besaran elektrik yang terukur dan berubah dalam waktu dan ruang. Besaran elektrik yang terukur ini membawa informasi. Ada yang masih ingat? Ada berapa tingkatan dalam informasi? TM3? Ayo, bukunya dibuka. Nyatet apa enggak? Kalau kuliah online gini, apa dengarkan gurunya sambil tidur-tiduran dan ketiduran? Ada berapa tingkatan informasi? Duh, ketiduran semua ada ini. Halo, halo. Sambil nunggu yang lainnya masuk, sedikit mengulas tentang informasi. Jadi di dalam informasi itu ada level paling bawah, yakni data mentah. Ini berasal dari kegiatan operasional ya. Jadi data ini dikumpulkan pada kegiatan operasional, kemudian diolah. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Bisa dikelompokkan, disorting, di ranking, grading, nah kayak gitu. Nanti data yang diolah tersebut akan menjadi satu informasi. Kemudian dari informasi ini apabila dikumpulkan, kita tarik benang merah, maka akan kita ketahui suatu pengetahuan. Jadi kalau kalian kuliah, ini yang dibahas adalah tingkat pengetahuan. Jadi tingkat yang ketiga ya. Tingkat pengetahuan itu adalah satu hal yang umum. Jadi kalian mungkin di luar sana dipandang orang ilmu manajemen itu aplikasinya bagaimana. Nah, mungkin dipandang orang mahasiswa yang nggak tahu apa-apa, mungkin ya kayak gitu. Jadi kalau kalian mau expert di bidang manajemen, jadi kalian harus masuk ke dalam kegiatan operasional ini. Jadi masuk kepada data yang paling bawah ini. Jadi untuk apa namanya, meningkatkan atau mengasah kemampuan, kalian harus masuk ke dalam level yang paling bawah. Misalkan kalau itu keuangan, ya kalian harus tahu apa aja laporan keuangan itu, kemudian bagaimana mengontrolnya. Nah, kemarin Bu Ana bilang cara mengontrol bagaimana? Yang Bu Ana nge-share time schedule, weekly log, monthly log, inget enggak? Jadi kalau mau mengontrol misalkan data keuangan itu harus membandingkan. Jadi planningnya apa? Misalkan ibu rumah tangga ya,
dikasih belanja 50.000 sehari. Nah, dari 50.000 ini ada rencana belanja enggak? Kalau ada, dibelanjakan untuk apa saja? Nah, dibelanjakan untuk apa? Itu pasti direng-reng dari rumah itu. Beli sabun, beli mie, beli apa gitu ya. Terus dari reng-rengan tadi yang namanya planner, nah itu em, dibandingkan. Jadi ketika di toko itu apakah benar yang ditulis itu terus belanjanya itu, ataukah banyak lapar matanya semuanya diborong jadinya over budget, harusnya 50.000 karena lapar mata jadinya bengkak jadi 100.000 atau 200.000. Nah itu adalah fungsi kontrol, jadi membandingkan antara planning dengan yang dilakukan atau actuating. Sudah dari tadi tentang informasi ya, jadi definisi sinyal itu adalah besaran elektrik yang membawa informasi. Nah, informasi ini bisa berupa apa saja? Halo? Ada data apa aja? Data dibagi menjadi 3. Ada data suara, data gambar, dan data berupa video. Sudah sampai di sini jelas ya tentang sinyal. Kemudian definisi jaringan. Di sini maksudnya adalah jaringan komputer. Jadi apa yang dimaksud dengan jaringan komputer? Jaringan telekomunikasi di mana antar komputer ini bisa berkomunikasi. Maksudnya komputer ini saling ngomong, Bu. Iya, mereka bertukar data. Nah, datanya ada data suara, data citra atau gambar, kemudian data video. Kemudian kalau secara mahasiswa manajemen yang difokuskan adalah bagaimana kita sebagai user. Jadi kemampuan apa yang perlu diasah? Ya kemampuan menggunakan komputer. Sedangkan kalau kita sebagai mahasiswa teknik informatika, maka kita harus tahu jaringan komputer ini secara teknisnya bagaimana. Nah, itu ada kabel, ada peralatan apa saja, misalkan terhubungnya bagaimana. Kalau pakai kabel itu macamnya kabel itu apa saja. Kalau nirkabel itu pakai apa aja, mungkin pakai wifi, pakai bluetooth, pakai VPN, dan lain sebagainya. Kemudian kalau teknis koneksi, nah ini ada yang namanya hub, kemudian bridge, switch, router, gateway. Nah, ada yang tahu router? Ini masuk hardware ya, router. Ada yang tahu router enggak? Router itu dari kata apa toh? Halo, halo. Dari kata apa router itu? Dari kata rute. Rute itu kalau kita lihat map atau peta, itu pasti ada yang namanya jalan lah, rutenya jalan, arahnya jalan itu kemana. Nah, ini adalah jaringan komputer. Jadi, ketika komputer itu terhubung, kemudian ada yang disimpan, nah data ini disimpan di komputernya siapa, tempatnya di mana. Nah, ini penunjuk arahnya namanya router, dari kata rute. Dari sini kita membandingkan internet. Jadi sejarah internet zaman dahulu dengan internet pada saat sekarang. Sejarahnya internet ada yang tahu enggak? Sejarahnya internet itu tercipta bagaimana? Ceritanya ada yang tahu enggak? Halo, halo? Enggak, Bu.
Gak diwaca dah itu. Yang coret-coretan Ibu Ana itu loh gak diengok, diinceng, ditulis ulang nunda dah. Jadi sejarahnya internet itu ada yang namanya Departemen Pertahanan Amerika, yakni DARPA. DARPA ini mengadakan riset. Jadi nama risetnya apa? Risetnya ini adalah namanya ARPANET tahun 69. Nah, riset ini suatu proyek yang menghubungkan komputer satu dengan yang lain. Jadi pada saat itu ada 10 komputer yang ingin dihubungkan. Jadi kalau dulu itu komputer cuman sebagai alat ngetik, alat hitung, tidak bisa buat sharing file kayak sekarang ya. Kemudian tahun 72, apa yang terjadi dengan tahun 72? Jadi Roy Tomlinson ini mulai simbol. Simbol at Gmail, at Yahoo, at Blogspot. Iya. Kemudian tahun 73 ini ada universitas di London. Ini adalah kampus pertama yang menjadi jaringan ARPANET. Jadi ketika itu kan tadi ceritanya cuma 10 komputer ya yang terhubung. Terus pada tahun 73 ini mulai terhubung dengan kampus, yakni kampus Universitas College di London. Terus habis itu tahun 76, 3 tahun kemudian baru tercipta yang namanya email. Jadi saat itu Ratu Inggris yang pertama kali berhasil mengirim email. Jadi kalau ditanya email itu ditemukan tahun berapa? Ya, tahun 76. Kemudian ada tahun 79, yakni terciptanya televisi. Jadi kita bisa telepon melalui layar komputer kayak Skype gitu ya. Itu tahun 79. Kemudian tahun 82 ada yang namanya TCP, yakni Transmission Control Protocol. Disebut IP. Apa IP itu? Internet Protocol. Nah ya, maksudnya apa internet protokol itu? IP address. Ada yang tahu IP address? Dari kata address, alamat. Jadi tiap komputer itu ada IP-nya sendiri-sendiri, ada alamatnya masing-masing. Ya, jadi kalau kita yang awam komputer kadang nggak tahu IP komputernya kita itu berapa, nggak tahu. Tapi kalau jago dia hacker, IP-nya ini bisa disamarkan. Nah, maksudnya IP ini kan kayak alamat. Nah, biar dia nggak ketahuan, dia pura-pura misalkan rumahnya di Mojokerto tapi ngakunya rumahnya di Jakarta atau di luar negeri ya kayak gitu. Jadi IP-nya ini ditutupi. Tahu ya maksudnya? Disamarkan ya. Kalau hacker-hacker itu kan biasanya nggak mau ketahuan laptopnya itu posisinya di mana. Terus pada tahun 84 itu mulai ada keseragaman jaringan komputer. Namanya DNS, Domain Name System. Jadi IP address tadi mulai diseragamkan. Audio sama video. Jadi kalau pada tahun berapa 69 itu baru 10 yang terhubung, ini tahun 84 ini sudah 1000 komputer yang terhubung. Terus WWW ini World Wide Web ini muncul pada tahun 1990 dengan Berners-Lee yang memperkenalkan. Oke, sampai di sini sejarahnya. Kemudian kita melihat teknologi internet pada saat ini. Teknologi yang paling canggih yang sekarang jaringan internet saat ini apa? 4G ya, 4G LTE ya. Padahal ini
Ada 5G, Bu, baru meluncurkan. Ya, baru meluncurkan. Jadi 5G Ya. ini kayaknya yang sudah siap launching itu baru di Korea Selatan. Dan di Indonesia ini masih mungkin terbentur kebijakan atau apa ya. Jadi masih pro kontra 5G nih. Kenapa kok pro kontra? Karena teknologi 5G ini kayak dianggap teknologi spy gitu loh. Mata-mata dari Amerika gitu loh. Jadi ada negara-negara yang menolak itu karena takut dia diawasi oleh Amerika. Jadi dia menolak. Ada negara-negara yang menolak 5G karena takut diawasi terlalu dalam. Kalau di Indonesia kayaknya menerima saja ya, selama itu untuk perkembangan ilmu pengetahuan, Teknologi. kayaknya iya teknologi. Ya ben Indonesia itu pinter-pinter gitu loh, Maju. maju. Jadi teknologi 5G ini memang belum masuk ke sini, tapi kemarin itu ada programnya yang dari Kemdikbud. Sekarang ini kan ngajar online semua ya, dari TK, SD sampai kuliah itu online semua. Nah, ada 500 titik yang disebutkan di situ tidak atau belum terjangkau dengan internet. Nah, pemerintah punya program untuk menjangkau semua wilayah agar bisa terjangkau internet. Jadi di sini peran pendidikan secara online bisa maksimal. Jadi ada digital culture itu dibangun dulu sarana prasarananya sebelum dikasih bantuan HP atau tablet. Nah, kayak gitu. Jadi pemerintah itu sebelum memberikan bantuan peralatan harus memberikan fasilitas ini internet ya, entah itu wifi, entah itu tower untuk internet. Nah itu, jadi tujuannya apa sih 5G ini? Tujuannya adalah untuk kecepatan data. Jadi kecepatan data ini kayak mendownload 33 film HD, high definition, dalam hitungan detik. Ada yang suka download film nggak di sini? Ada, Bu. Berapa Banyak. biasanya? Satu film itu biasanya berapa menit kalau download? Tergantung itu kecepatannya, Bu. Pakai wifi cepat. Pakai wifi cepat. Misalkan Iya, apa? Filmnya 1 jam gitu, kira-kiranya berapa? Cepatnya itu berapa menit? 2 menit. 2 menitan, Bu. Waduh, nggak sama, Bu. Kalau punya saya, bukan pakai data itu biasanya sekitar setengah jam sih, Bu, kalau Setengah sinyalnya nggak jam. lancar. Iya. Iya. Ya berkisar antara itu ya. Kemarin Bu Ana juga di-download no anak Bu Ana ini film Avenger. Apa ya Apa? kemarin? Avenger Endgame. Iya, yang baru, Bu. Iya, Avenger. nggak tahu cari di apa ya kemarin lupa. Layar kaca. Layar Itu kaca kalau 21. kalau lihat kalau downloadnya dari laptop itu nggak mau. Jadi downloadnya lewat HP, baru nanti dipindah ke laptop. Nggak tahu itu. Ya, itu situsnya udah diblokir sih, Bu, dari Nah, pemerintah. ya, Udah. makanya udah diblokir karena soalnya mendahului yang ini. Maksudnya baru tayang Bioskop. sudah beredar gitu kan. Iya. Bioskopnya nggak laku nanti, Bu. Kejahatan itu, Nah, Bu. iya, kejahatan. Tapi ya di-download aja, ditonton aja. Namanya Jalan mau tikus ngirit, biasanya. ya kan? Iya. Namanya mau ngirit, males ke bioskop. Terus tujuan 5G yang lain apa? Dapat mengkoneksikan telepon, mobil, dan peralatan rumah tangga. Apa maksudnya peralatan rumah tangga di sini? Elektronik, Bu. Oh, ya, Ya, apa oven aja? itu. Apa aja? Oven listrik, Oven listrik. Microwave. Terus apa? Microwave. Terus apa lagi? Apa ya, Bu ya?
Lampu. Kalau di luar Oh, negeri lampu. itu Lampu. udah bisa bilang apa namanya Google matikan lampu, mati sendiri lampunya. Lampu Bluetooth. Di Enggak, Indonesia sebenarnya lampu nggak yang bisa ini. sih. Ya ada Bu, Ana juga lihat apa namanya ada beberapa vlog rumah yang em, full Pakai HP Android. teknologi itu sudah terhubung semua. Jadi tingkat keamanan, terus lampu, terus AC biasanya kan kalau detektornya, sensornya itu oh di ruangan ini ada banyak orang jadi butuh AC yang lebih dingin. Misalkan oh orangnya pada keluar semua lupa matiin AC, dia otomatis mati. Nah, kayak gitu. Jadi 5G itu bisa berkomunikasi antar ini ya, peralatan rumah tangga. Sampai yang ini mobil tanpa pengemudi. Nah, itu juga teknologi 5G. Jadi tinggal bilang aja ke mobilnya dari Mojokerto mau ke Surabaya ke alamat ini, nanti langsung dianterin. Wis gak payun nih sopir sama Gojek ya. Terus Iya, Bu. ada lagi yang Tapi ini. harganya mahal. Ya namanya di luar negeri, nek di kursno rupiah ya mahal. Mahal banget Bu ya. Terus ada lagi ini yang teknologi sepeda pancal yang nggak bisa jatuh, nggak tahu diapain. Jadi sepedanya itu otomatis berdiri, dia bisa mengantarkan anak kecil sampai ke tujuannya tanpa anak kecil itu tadi bisa naik sepeda. Nah itu juga teknologi 5G. Tapi bahayanya 5G itu apa, Bu? Ya itu katanya radiasinya tinggi, selain apa isu keamanan itu tadi radiasinya tinggi, tapi ya ada yang bilang enggak, radiasinya ya sama aja saja nih. Masih 4G misalkan kita over pegang HP ya, over FaceTime maksudnya berhadapan dengan layar komputer atau layar HP itu ya sama aja berbahaya. Ada beberapa kasus anak yang ngegame otaknya sampai kejang gitu ya karena nggak di manage juga. Jadi sakjane ya banyak hal berbahaya di sekitar kita itu. Bahkan makanan aja ada yang murni sekarang, enggak kan? Semuanya Iya, yang instan. ini apa namanya kayak jagung manis itu juga katanya orang itu berbahaya Bu, itu soalnya gennya sudah di otak-atik, ada rekayasa genetik gitu. Jadi kalau Iya. kebanyakan Masakannya makan ibu yang paling murni, Bu. jagung manis ya sama aja Mas. Lah nek sekarang jagung manis apa bikin dadar jagung, jagungnya pakai jagung manis. Ibunya gak ngerti, pokoknya enak iki wis gak ada kayak gula kan gitu. Sama aja. Ibunya terus males masak, wes mie ae lo ribet deh pakai masak-masak lo. Sama aja ya Ani. Ya kan? Iya. Tapi 5G itu menggunakan jaringan milimeter ya, Bu ya? Kalau 5G yang Bu Ana tahu itu menggunakan gelombang radio. Jadi gelombang yang Ya, lebih tapi mampu itunya menangkap apa? data. Getarannya itu per milimeter ya, Bu ya? Getarannya per milimeter apa enggak itu sakjane urusannya mahasiswa teknik sih. Kalau kita mahasiswa manajemen itu fokus Tahu pada aja. penggunaannya. Jadi cara mengoptimalkan alat, kemudian cara maintenance apa namanya biar nggak cepet hang. Nah itu aplikasi apa aja yang dipakai. Soalnya kecepatannya itu 800 Gbps, Bu. Iya, heeh. Jadi Bu Ana kan sudah nge-share yang di file itu satu lembar, tapi linknya bahasa Inggris semua ya. Nah itu Bu Ana Iya. mau kasih tahu kalau yang nulis itu orang luar itu bisa detail gitu loh, bisa banyak keterangannya. Tapi kalau yang nulis ini Wikipedia Indonesia itu keterangannya cuman
Ya nggak sampai Sedikit. selembar lah. Heeh. Jadi kalau mau gali lebih Depan dalam, hotel. ya ini ngeling sama Wikipedia yang bahasa Inggris. Makanya. Tapi Terus 5G ini, itu gampang hacker, Bu. kenapa? Terus Jaringan ini, 5G itu ternyata gampang di-hacker, Bu, daripada 4G. iya, iya memang. Apalagi kalau pakai wifi itu. Kan ceritanya kalau pakai wifi di tempat-tempat umum gitu kan gampang ngehack ya. Ya bagi yang pinter maksudnya gampang, tapi kalau Bu Ana suruh ngehack yo kaentos podo ae gitu loh. Kemudian padahal yang berhubungan dengan internet, ada artificial intelligence, kemudian edge computing, terus internet of things dan machine learning. Nah, Bu Ana mau menggaris bawah yang ini aja, machine learning. Jadi apa yang dimaksud dengan machine learning? Ada yang tahu apa itu namanya machine learning? Pembelajaran mesin bahasa Indonesia nih, tapi nggak bingung Bu Ana tuh bahasa Inggris di bahasa Indonesia no. Machine learning ya mesin yang belajar sih. Loh mesinnya disuruh belajar bagaimana Bu? Ya belajar meniru bagaimana cara berpikirnya kita, bagaimana cara manusia merasa. Jadi manusia itu kan bisa sedih, bisa bahagia, bisa ketawa kalau dengar hal lucu. Nah, ini yang belum bisa ditiru sama ini komputer mesin-mesin ini. Misalkan itu bisa ditiru. Nah, kalau teknologi cloning manusia itu ada langsung, guys. Robot tapi kayak manusia. Itu ada yang di Google itu. Coba enggak tahu dari TikTok lucu, Be. Oke, Google gelitik-gelitik. Pernah cari enggak? Oh iya, pernah Bu, pernah. Pernah. Lah ya aku ya Bu Ana ya taunya dari anak Ibu Ana. Lucu mah. Google gelitik-gelitik. Habis itu yang keluar apa? Ketawa. Google esok ketawa. Terus bilang gini, kamu bisa aja. Lah ya itu ada yang nyoba YouTuber mana di luar itu nyoba antara Google Google sama produknya apa ya produknya Apple Be Alexa itu ya Siri. disuruh ngobrol Siri iya terus pokoknya intinya dari Google sama Siri itu disuruh ngobrol gitu loh terus ada satu lagi namanya Alexa sama kayak Siri sama kayak Google gitu. Mana di antara kalian yang paling baik gitu? Ya masing-masing bilang dirinya yang terbaik. Iya, itu salah satu kekonyolan teknologi. Tapi lucu kalau browsing hal-hal teknologi gitu. Oke, waktunya kurang 8 menit. Videonya dinyalain dulu mau dijepret layar sama Bu Ana. Itu Bu, rumah saya lemah mati. Apanya? Rumahnya Pakai lilin. mati, Bu. Cuma Lampu ada mati. lilin saja, Bu. Iya. Pakai lilin nggak apa-apa. Walah, Mbak Devi. Oh iya, Mbak Devi selamat loh ya. Udah menangin poster Instagram. Bu Ana gak nduk Instagram, nanti rodok gaptek ya, 5B jadi gak bisa dukung. traktir. Kadonya dulu Mas Dendi. Traktir toh ae Mas Dendi ku. Tapi traktirnya di VC, Bu. Semua Ya, di video Zoom call. Kafe. Makan sendiri-sendiri. Oke, sudah siap. Ini mana ini Mas Diki, Mbak Eka, Mbak Sofi? Lampu mati, Bu. Gimana? Pakai flash. Flash. Nggak bisa. Pas depan. Malah aku yang medeni. Ya wes, enggak apa-apa, tak jepret ya. 1, 2, 3. Ya, Bu. Cheese. Nggak bisa cheese. Yang lembar kedua. 1, 2, 3, cheese. cheese.
Wes ini waktunya kurang 7 menit, mau ngobrol apa? Ada yang belum ngerjakan tugas video? Yang nggak punya kelompok, Mas Dedi Yorga, bikin video Ya. sendiri ya. Ya, siap, Bu. Buat vlog sendiri. Cepetan Los. bikin loh. UTS nanti tak kosongi dapat E loh ya. Jangan, Bu, ya. Ini kerja. bercanda. Nah, pokoknya yang ikut nge-zoom wes apa namanya absensi dianggap Bu Ana full semua. Yang ikut nge-zoom, ikut Alhamdulillah. apa Baiknya namanya? Bu Ana. Sekarang itu ya yang mau difokuskan Bu Ana itu bukan tentang kalian bisa apa, kontennya apa gitu. Konten itu banyak di internet itu banyak, mau belajar editing video atau bikin coret-coret poster atau hal apa aja lah. Yang mau difokuskan Bu Ana itu tentang proses kalian, cara kalian berpikir kritis itu loh. Makanya kenapa tiap kali Bu Ana ngajar itu mesti disuruh cari pertanyaan. Jadi pertanyaannya apa yang mau digali kalau mau belajar itu. Kemudian kalau sudah tahu pertanyaannya ya, gali, lihat di Wikipedia, dibandingkan antara Wikipedia Indonesia dengan Wikipedia di luar negeri, kemudian di YouTube, apa katanya YouTube tentang ini, sinyal dan jaringan. Nah, kalau sudah tahu, kalian sudah gali gitu ya informasi. Nah, bagaimana cara kalian menuliskannya, meramunya? Kalau Bu Ana kan mesti pakai coret-coretan mind mapping gitu ya. Nah, itu adalah cara menangkap pemikiran. Jadi, oh ternyata di sinyal jaringan ini sebenarnya basicnya itu cuman tahu sejarahnya, kemudian tahu kondisi saat ini, kemudian dibandingkan. Nah itu loh. Makanya kemarin kan Bu Ana tugasnya tahu harga ya. Harga di Amazon, harga di Oracle, harga di Google, dibandingkan. Nah tugasnya kalian, mahasiswa manajemen, ya wes cuman itu tok, membandingkan 2 hal, membandingkan 3 hal, mencari yang terbaik. Nah, kalaupun misalnya Bu kerjaan saya banyak Bu, nggak sempat berproses untuk menggali banyak hal secara apa namanya prosesnya itu nggak sing benar-benar dilakukan. Misalkan pokoknya tugasnya mari mbuh iku nyontoh, mbuh nyontoh Google iku mbuh bener mbuh enggak gitu ya. Nanti itu yang nilai kan bukan Bu Ana, nilai itu bukan di atas kertas. Kayak Mbak Devi kemarin kan ditanyain Bu Ana, Mbak pakai aplikasi apa? Oh pakai ini Bu, ini belajar sendiri loh. Yang nilai itu loh yang atas. Nanti dari dia apa namanya menang lomba itu pasti nanti ada yang kasih rezeki dari situ. Jadi orang mulai tahu. Jadi nggak hanya memasarkan produk saja ya, tapi kalian memasarkan skill kalian itu loh. Entah itu dipajang di Instagram atau di Facebook atau skill ngomong bikin video di YouTube. Nah itu loh yang perlu ditekankan. Jadi buat semua orang itu tahu kamu itu bisa apa, kamu itu sukanya apa. Nah itu loh. Kalau misalkan hobi kamu bisa menjadikan jalan rezeki, kan alhamdulillah itu yang nilai siapa? Bukan KHS atau apa namanya hasil ijazah itu, nilai di ijazah itu enggak. Tapi kalian itu nanti ditempatkan di posisi yang sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi rata-rata begini, kalau ada orang yang nggak seberapa pinter, itu dia biasanya pokoknya aku membayar uang lah sing pinter buat ngerjakan apa tugasku. Nah itu loh, jadi orang-orang yang pinter itu kadang digaji sama orang-orang yang nggak pinter. Pernah nggak lihat hal-hal kayak gitu? Dan rata-rata yang
nggak pinter, banyak omong. Nah, itu yang banyak duduk di wakil-wakil rakyat. Jadi dia nggak pinter, tapi dia merasa pinter. Sok-sokan maju jadi wakil rakyat ketika majunya pakai uang. Nah, di situ terjadi korupsi di mana-mana. Ya, itu yang harus disoroti mahasiswa ekonomi kayak gitu. Jadi apapun yang terjadi itu dihubungkan dengan ekonomi. Apakah dampaknya kalau orang itu melakukan, maksudnya naik jabatan dengan pakai uang, nanti pasti di atas juga dia akan mengeruk uang sebanyak mungkin, entah apapun caranya kayak gitu. Nah, kita nyikapinya gimana? Oke, sampai di sini. Kurang 1 menit lagi. Sudah cukup? Bisa dilanjut di grup ya. Buana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.